Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal. Pangeran Jinwu menggeram, dan akhirnya menjadi ganas, merobek lengannya dan merobek Ye Chen dengan satu telapak tangan. Ye Chen duduk dan membunuh lagi, seperti bayangan, dan tiba-tiba melihat murid ketiga dari hati Jin Wu Mei tiba-tiba terbuka, memancarkan cahaya peri yang menyilaukan, dengan sihir, membiarkan pikirannya tertegun. Itu mata Dewa Jin Wu, dan dunia fantasi kuno disegel di dalamnya, jadi jangan melihatnya langsung. Yak yang bertarung dengan 8 ki ular besar mendengar suara itu, seolah-olah dia tahu mata Dewa Jin Wu dengan sangat baik. Ini benar-benar misterius. Pikiran Ye Chen ringan, dan hatinya langsung kembali ke panggung. Namun, karena pengekangan murid ketiga dari suku Jinwu, ia melewatkan waktu terbaik untuk kembali menimbulkan Pangeran Jinwu, dan Pangeran Jinwu diberi waktu istirahat singkat. Tetapi melihat tubuh Pangeran Jinwu, ada cahaya keemasan menyatu dengan tubuhnya, yang menyembuhkan bekas luka, dan bahkan lengan yang robek tumbuh, dan kekuatan pemulihan memang sombong. Kamu sial, kamu benar-benar sial, desis Pangeran Jinwu, dan peri cerah di tangannya berkibar, terjalin menjadi pedang emas, suara gemetar itu keras, dan pedang memotong sungai peri cerah. Ye Chen tidak mundur, dan telapak tangannya dicetak dengan metode rahasia berkembang dengan sendirinya. Satu telapak tangan bergabung dengan kekacauan, menyapu kekosongan, menghaluskan sungai peri, Ling Tian Taiksu Dragon dilarang, dan dia menekan Pangeran Jinwu. Pangeran Jinwu kedinginan, tubuhnya meledak ke matahari, dan dia merobohkan sangkar penjara Taiksulong dengan diam. Kemudian, gigitan ini menembus ujung lidah, memadatkan setetes darah sperma, dan kemudian memuntahkan, berubah menjadi lautan emas, dengan Jinwu Shenzang dan asal-usulnya, cahaya tidak bisa dilihat secara langsung. Jinwu mengubur lautan. Melihat lautan keemasan, semua orang mengerutkan kening di tempat kejadian. Itu adalah metode rahasia suku Jinwu. Menurut legenda, suku Jinwu telah menggunakan metode rahasia ini untuk menelan semacam kehidupan. Kesehatan, Jin Wuhai menelan, semua klan dihancurkan. Jinwu Jinzi benar-benar memindahkan kekuatan gaib ini, tidak sabar untuk menghancurkan Ekaristi. Seseorang terkejut. Tubuh suci takut berlutut. Pada tahap yang sama, beberapa orang dapat memblokir menelan laut pemakaman Jinwu, apalagi Pangeran Jinwu seorang suci. Para penonton mengambil napas dalam-dalam. Laoki, tidak ada cara untuk diliputi oleh lautan itu. Yak itu mendesis, seolah-olah dia tahu sejarah suku Jinwu, dan tahu lebih banyak tentang nama laut pemakaman Jinwu, dan menelan orang tanpa muntah tulang. Ye Chen juga tahu bahwa lautan pemakaman Jinwu menakutkan, dan dia melangkah mundur, tetapi tidak bisa melarikan diri ditelan. Ketika saya benar-benar di dalamnya, saya menyadari bahwa keanehan lautan pemakaman Jinwu benar-benar menekan darah Ekaristi dan menyelesaikan asal-usul Ekaristinya. Ada pembunuhan dan larangan, dan dia akan dimusnahkan dengan sedikit kecerobohan. Ye Chen tampak terpana, dengan kaki yang ganas, tiba-tiba duduk, dan tahu gemetar, seperti monumen berdiri, laut pemakaman Jinwu bergulung, dan keheningan mengamuk, tetapi dia tidak bisa mengguncangnya atau menyegelnya. Bawa itu kepadaku. Pangeran Jinwu minum dengan keras, menekannya dengan satu telapak tangan, dan memberkati metode rahasianya, tetapi matahari yang panas dan panas meleleh ke laut pemakaman Jinwu, menyebabkan lautan penguburan mendatangkan malapetaka. Kamu ingin menghancurkanku, kamu sedikit berbeda. Ye Chen mendengus dingin, mengambil tubuh sebagai pusatnya, sebuah reinkarnasi tiba-tiba muncul, meluas dan menyebar dengan cepat, kemanapun berlalu, lautan Jinwu yang bergulir semuanya larut dan tidak terlihat dalam reinkarnasi, abaikan kesunyian dan larangan. Ini adalah kelahiran kembali, kekuatan magis Ye Chen menciptakan berkah reinkarnasi pada kekuatan magis menelan surga, menelan kekuatan magis, menyelesaikan kelahiran kembali, dan menggunakan kekuatannya untuk menerobos bahaya dirinya sendiri. Para penonton menyipitkan mata mereka lagi, itu adalah Kun Peng dan King Long. Mereka tidak terkecuali. Pemakaman Pangeran Jinwu lautan sombong, dan teknik Ye Chen bahkan lebih kuat. Cantik. Yak itu tertawa, mau tak mau memuji, tubuh suci kuno, tak terkalahkan dalam urutan yang sama, dan itu benar-benar tidak tertutup, itu sulit baginya untuk menolak laut pemakaman Jinwu, tetapi dengan mudah diselesaikan oleh Ye Chen. Tidak ada rival di dunia selama 7 hari, dan Jinwu yang bertarung telah menjadi seekor anjing. Kaisar monyet kecil itu gelisah lagi, dan mereka tidak lupa berteriak dan meneriaki musuh, dan suara mereka keras dan telinga mereka berdengung. Membunuh, Pangeran Jinwu sangat marah, datang ke langit, melambaikan sebuah monumen kota, menekan Ye Chen. Itu rusak, Ye Chen dingin dan bersenandung, 9 kepalan dan 8 kepalan tinju digabungkan, dan satu pukulan ke langit menghancurkan monumen. Dengan satu gerakan melawan satu sama lain, perang kembali muncul, Jinwu Senzi menginjak Jinwu Senhai, kepalanya menghanguskan matahari yang panas, seperti Raja Abadi, udara panas, menyapu langit, bersinar terang, bersinar di dunia. Ye Chen tidak lemah. Dia adalah lautan emas para dewa, dengan kepalanya kacau, dan telah membuka dunia kekacauan. Tubuh suci diperkuat dengan tulang besi, dan mang emas itu brilian, seperti dewa perang yang ditempa emas. Kekosongan itu bergemuruh,
dunia bergetar, dan darah mengalir deras seperti hujan ringan selama 9 hari, yang semuanya berwarna emas. Bahkan di musim gugur, mereka juga berubah menjadi naga dan terus bertarung sampai kehancuran. Dapat dilihat bahwa meskipun Ye Chen jatuh, Pangeran Jinwu juga memenangkannya. Dia benar-benar dewa perang. Dia sangat hancur dan tak terkalahkan. Pemahamannya tentang jalan itu jauh dari apa yang dipikirkan orang. Kata-katanya mencairkan segalanya, dan memiliki darah dan daging. Tubuh suci kuno yang sunyi itu luar biasa. Ada keributan di bawahnya, menyeringai dan mengerang satu demi satu. Ini adalah pertama kalinya aku melihat Pangeran Wu begitu malu sehingga Xiu memiliki keunggulan absolut. Jika levelnya sama, kamu dan aku bukan lawannya. Pangeran Qinglong menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Di wilayah selatan, mungkin hanya ada anak Kirin, yang sebanding dengan tubuh suci kuno. Bai Hu tertawa, iya, Kaisar Selatan kita di wilayah selatan sama-sama dikalahkan. Berkat Ekaristi, dia belum dipromosikan. Jika dia menunggu level itu benar-benar menyeramkan. Xuan Wu dan Suzaku mencemooh, mitos tak terkalahkan dari orde yang sama tidak pernah dilanggar. Jinwu sudah punah. Dalam argumen itu, suara amarah dan minuman terdengar. Pangeran Jinwu, berdiri di langit. Kata-katanya, langit bergetar, dan langit berubah menjadi redup. Di langit, cahaya peri yang tak terhitung jumlahnya menari, terjalin ke dalam lingkaran matahari, mekar dewa-dewa cerah, masing-masing dewa dan manusia, orang yang menusuk rasa sakit Yuanshen, dan pikiran bingung. Matahari terbenam, dan ruang yang hancur sepanjang jalan hancur, sebelum matahari benar-benar terbenam, bunga-bunga dan pepohonan di bawahnya akan layu, dan mata air yang terus-menerus serta danau es yang bergelombang juga akan mengering. Langit dan bumi tidak memiliki warna, dan hanya ada putaran matahari itu, meskipun menyilaukan, ia juga punah, meskipun panas, tetapi juga dingin, seperti tangan yang sudah punah. Ini teknik yang sama lagi. Ye Chen mengerutkan kening dan melihatnya kemarin. Dia dan Kaisar Kera Kecil bergabung untuk melawan, dan sekarang dia adalah satu-satunya yang tersisa untuk bertarung, atau dia akan dihancurkan oleh Jinwu. Jika dia tidak bisa, dia penuh kegilaan, pergi ke langit, mengubah tangan kedua raksasa, memegang tangan ke langit, dan berdiri melawan matahari kemasan, tetapi itu adalah matahari kuno yang keras dari tubuh yang keras. Memalingkan muka, matahari Jinwu sebesar gunung, tapi dia sekecil semut. Dalam sekejap, kakinya ditekuk oleh matahari Jinwu, tubuh suci itu retak, tulang suci itu pecah, banyak patah, dan seluruh orang dimandikan dengan darah emas cancan. Ekaristi itu gila, orang-orang di bawah terkejut, sebenarnya menentang matahari Jinwu dengan Ekaristi. Mati, Pangeran Jinwu mencibir, mengangkat tangannya, dan memberkati metode rahasia di bawah sinar matahari. Mari kita lihat apakah kamu menghancurkanku terlebih dahulu, atau aku akan menghancurkan matahari terlebih dahulu. Ye Chen yang meraung, membuka jalan ajaib dan banyak hukum terlarang, kekuatan tempur naik, dan darah emas yang tertekan melonjak. Ada pusaran di telapak tangannya, yang merupakan perpaduan dari Devouring Heavenly Magic, Taekudong dan anti-reinkarnasi. Jin Wusun, terus-menerus ditarik ke dalam lubang hitam oleh lubang yang terlalu virtual, dan terus-menerus ditelan oleh keajaiban menelan langit, dan bahkan diberkati oleh reinkarnasi dunia, dengan cepat dimusnahkan dalam rotasi, kekuatan surga dan bumi. Para penonton ketakutan, dan bahkan 8 ular yang bertarung melawan Yak dan Kera Kaisar meluangkan waktu untuk menatap, dan kegilaan Ekaristi kuno membuat semua orang di tempat kejadian terkejut. Ini adalah pertarungan gesekan. Seperti yang Ye Chen katakan, entah itu matahari Jinwu yang menghancurkannya, atau dia menghancurkan matahari Jinwu. Ini bukan pertempuran, ini pertarungan. Dunia sedang booming dan semua orang melihat, langit sangat kacau sehingga tidak ada yang berani menginjakkan kaki. Matahari Lingtian dan Ekaristi anti-langit masih dalam konfrontasi, Jin Wusun sedang menghancurkan tubuh sucinya, dan ia juga menghancurkan matahari Jinwu. Keduanya dalam oposisi. Wajah Pangeran Jinwu suram dan terdistorsi. Itu adalah kartu asnya. Dia telah memusnahkan lebih dari satu raja kuasi suci, tetapi dihalangi oleh kuasi suci. Tentu saja, rasa malu yang lebih besar masih ada di belakangnya. Matahari Jinwu-nya telah menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan sinar matahari yang cerah telah dimusnahkan satu demi satu. Para penonton bangkit dan menatap langit dengan tak percaya. Ye Chen benar-benar menghalanginya. Matahari Jinwu yang besar, seperti gunung, dengan cepat menyusut dan kemudian menyusut. Berikan kembali padamu. Ye Chen menggeram, mengangkat tangannya ke atas, mendorong matahari kembali. Matahari Jinwu bangkit melawan langit dan terus-menerus menghancurkan langit. Ini benar-benar gambaran yang sangat besar. Menonton matahari didorong kembali, seperti matahari yang terbit di dunia. Sial, Pangeran Jinwu mengertakkan giginya dan melambaikan pedang ilahi Jinwu, pedang yang membelah sungai peri, dan matahari Jinwu yang datang dari langit terbelah dua oleh pedangnya. Dia tertidur, dan tiba-tiba menyemprotkan darah, tetapi sebelum berdiri diam, Ye Chen bergegas ke langit, memegang pedang pembunuh merah, pedang Feng Shen, menghancurkan dan sekarat, dan menusuk tubuh dewa. Putra mahkota Jinwu meraung, menumbangkan Ye Chen dengan satu telapak tangan, dan mundur selangkah. Tentu saja, dia bahkan tidak punya waktu untuk meludahkan darah mulutnya, jadi dia melihat pisau terbang kecil di wajahnya, yang dibuang oleh Ye Chen ketika dia terbang keluar, dan tujuannya tidak perlu diketahui. Benar saja,
Pisau terbang itu diubah menjadi Ye Chen, atau Ye Chen berubah posisi dengannya. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dia membelah kepalanya dan menutupi wajahnya dengan satu telapak tangan. Pangeran Jinwu makan kehilangan yang sama lagi, dan tubuhnya hancur 2 kali, darah dan tulang terbang, dan tubuh dewa pecah. Rutinitas itu berhasil, omelan Ye Chen menggertak dirinya di depan Pangeran Jinwu lagi, dan kemudian gambar itu agak berdarah. Dia didekati oleh Ekaristi, dan Pangeran Rao Jinwu begitu kuat sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Pencuri yang menggunakan tubuh surgawi untuk perubahan hidup. Desahan di bawah penuh, semua berbentuk lidah, bahkan jika aku ditabrak telapak tangan, aku tidak lupa melemparkan pisau terbang kecil ke belakang untuk membunuhnya. Jangan katakan itu benar-benar bertengkar dengan Dewa Guntur. Banyak orang menyentuh dagunya. Yang ingin kutertawakan adalah aku kehilangan 2 makanan sekaligus, dan pikiran Pangeran Jinwu tidak begitu mudah digunakan. Beberapa orang benar-benar tertawa, sebagian besar orang yang tidak dalam cara yang benar dengan Jinwu, dan pencuri yang tertawa senang. Ya, lengan Jinwu diturunkan lagi. Seseorang membeku, menyaksikan lengan Pangeran Jinwu jatuh ke dalam kehampaan, berdarah dan menyilaukan. Untuk pertama kalinya, Jinwu disayat dengan satu tangan, dan akhirnya menemukan jeda. Kali ini, dia memang belajar menjadi pintar. Dia memindahkan rahasia tertinggi dan melarang ribuan kaki ruang di luarnya. Dia menutup larangan dan memutuskan relokasi Ye Chen untuk menghindari kerugian lain. Kau benar-benar membuatku marah. Pangeran Jinwu tertegun sejenak, Jinwu berubah menjadi mata darah, seperti iblis, menatap Ye Chen di seberangnya, mendominasi pemulihan, menyembuhkan luka seluruh tubuh, lengan dilepas, juga pertumbuhan kembali, disintegrasi ki dan darah, langsung megah. Kamu seharusnya beruntung, aku hanya sage-sage, Ye Chen berkata dengan suara samar, dan ada darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Tapi sekarang setelah dia setengah derajat di belakang, Pangeran Jinwu lebih kuat dari dia, tetapi dia tidak bisa membunuhnya, dan dia tidak bisa membunuh Pangeran Jinwu juga. Jika pertempuran tidak dibagi antara hidup dan mati, semua akan berakhir. Keduanya nyaris tidak mempertahankan keseimbangan, dan tidak ada yang bisa menghancurkan siapapun, dan tidak ada yang saling menginginkan. Untuk mematahkan keseimbangan halus ini, pihak ketiga harus bergabung sebelum ada permainan. Sebuah benda suci kuno, itu memang layak. Kata-kata yang sudah lama terdengar itu terdengar, memang seseorang melangkah ke langit, darahnya kasar, emas ungu bersinar, dan pencegahnya menyengat. Sun Peng. Orang-orang di bawah terkejut, dan tidak pernah mengira itu Sun Peng. Sudah berakhir, Ekaristi benar-benar perlu berlutut. Banyak orang berkeringat untuk Ye Chen. Seorang Pangeran Jinwu cukup rumit, apalagi Peng Peng yang lebih kuat dari itu. Yun Peng, apakah kamu benar-benar tak tahu malu? Yak itu marah, darahnya terbakar seperti api, dan dia menyapu langit dengan kapaknya. Dia membalikkan ular 8 dimensi dan mencoba membantu Ye Chen. Namun, ia hanya naik ke langit dan terputus oleh sungai Dewa Pedang Peri. Tembakan tubuh manusia adalah Dapeng dengan 9 sayap, yang merupakan Dewa Peng sayap bersayap 9 yang legendaris dengan garis keturunan dan dominasi. Ini adalah garis keturunan yang kuat. Karena ini adalah kelas Peng, ia memiliki hubungan yang mendalam dengan keluarga Sun Peng. Pembunuhan kali ini jelas merupakan niat Sun Peng, dan ia tidak ingin Yak datang untuk menyelamatkan Ye Chen. Ini pertandingan besar, Yak itu mencibir, memelototi Jiuyi Senpeng. Kepalanya tidak lagi cerah, dan dia juga melihat petunjuknya. Ini adalah pengetahuan tentang Ekaristi. Di samping, kamu dan aku baik-baik saja, jangan merasa tidak nyaman, Jiuyi Senpeng tersenyum pelan. Aku takut ketika kamu adalah sapi tua, Yak itu mendengus dingin, matanya berkedip, dan momentumnya bahkan lebih baik. 2/1, berapa banyak peluang yang menurutmu kamu miliki? 8 ular juga datang dari belakang, tertawa dan nakal, menghalangi Yak satu demi satu dengan Jiuyi Senpeng. Coba saja, teriak Yak itu dan berubah menjadi tubuh. Itu adalah lembu seperti gunung, terkoyak oleh guntur, berseri-seri dengan umang, napas kekuatan yang ganas, dan gemetar di langit. Ular Baki dan Jiuyi Senpeng sama-sama mencibir, dan masing-masing memiliki tubuh sendiri. Senpeng membentangkan sayapnya untuk menutupi langit. Ular Baki bahkan lebih menyusup, dengan 8 kepala besar dan mata suram. Yak memilih satu demi satu, dan mereka dihentikan oleh keduanya setiap kali mereka ingin membunuh mereka. Jika dia bertarung sendirian, 9 sayap Senpeng dan Baki Dasnake tidak akan menjadi lawannya, namun, jika dia memilih 1 atau 2, Rao adalah kekuatan tempurnya dan ditekan. Lawan keduanya suci dan darahnya tidak lemah. Pertempuran di sini sangat panas sehingga Kaisar Kera Kecil dan beruang marsial bumi bertarung dengan sengit. Raungan itu begitu keras sehingga beberapa orang ingin memotong lawan mereka untuk membantu Ye Chen, tetapi semua lawan terjerat, dan ada banyak dari mereka. Mereka bergegas keluar lebih dari sekali, tetapi diblokir kembali lebih dari sekali. Pangeran Deng Peng dari suku Peng, sangat berisiko, apakah kamu tidak takut dengan tawa generasi masa depan? Suara perempuan yang dingin memotong langit, Qian Yuiwei membunuh Sutian, dan dia telah membantu Dao Shan untuk melanjutkan Dao Gen, dan akhirnya menyelamatkannya. Nasib, pada saat ini disegel dan ditempatkan di senjata ajaib. Dia bergerak, dan Putri Agung suku Merak juga bergerak, melangkah maju, memblokirnya di satu sisi langit, dan tersenyum ke arah Qian Yuiwei. Kakak berkata kakak ipar Anda seperti ini, apakah Anda mengabaikan saya?
Jentik. Qian Yuiwei mengeluarkan suara dingin, Xian-Xian memanifestasikan di tangannya, dan suara kicau terdengar keras. Sangat bodoh, kakakku akan mengajarimu bagaimana menjadi manusia. Putri Merak mencibir, juga mengorbankan pedang peri takdir, melambaikan tangan batu giok, dan memotong sungai peri yang cantik dengan satu pedang. Keduanya memulai perang secara langsung, dan penonton di bawahnya tampak terkejut. Ini, apa artinya ini? Apalagi yang bisa kamu lakukan, ayo kita lakukan. Seseorang menggaruk tangan mereka dan terus mengejek, para putri dari keluarga Merak berjuang untuk dewa kuno, yang benar-benar segar. Jika aku tidak berharap itu menjadi buruk, mari kita menjadi protagonis hari ini. Ketika kita datang ke tubuh suci, itu akan menjadi pertemuan massa secara langsung. Satu sisi ingin membunuh pihak lain untuk melindungi. Tuhan tahu berapa banyak orang yang akan bergabung dalam pertempuran. Jelas, Ekaristi terlantar sangat sengit hari ini. Seseorang membuka matanya dan mengarahkan penonton ke sisi lain langit. Ye Chen, Jin Wu, dan Sun Peng semuanya ada di langit. Di sana, suasananya yang paling menyedihkan, dan sebelum perang dimulai, langit melonjak, Yu Chenli ada di samping, Sun Peng dan Jin Wu dipisahkan, menghalangi dia di tengah. Ye Chen tampak sangat tenang, menatap langit dengan acuh tak acuh, dan melirik imajinasi. Ada barisan besar yang tersembunyi di atas langit, dan langit itu besar, yang menyegel langit dan bumi setinggi 100.000 kaki. Itu formasi Feng Tian, pesona yang sangat kuno dan mengantuk. Tidak ada yang bisa keluar dari dunia yang telah disegel. Dia tidak akan menyadarinya kecuali Sun Peng membunuhnya. Jelas, pesona formasi surgawi itu disatukan oleh Kun Peng dan Pangeran Jin Wu. Dan mereka berdua juga jejak dari arai Feng Tian ini. Sebelumnya, Peng Peng tidak melakukan intervensi, tetapi juga diam-diam membuat formasi, dan dia membentuk barisan besar. Kemudian dia membunuh dan membunuh Ye Chen. Arai langit itu sangat samar, dan Rao adalah Ye Chen, yang memiliki mata peri. Dia bahkan tidak ingin memakainya, dan sebagian besar orang yang hadir tidak tahu bahwa masih ada orang di medan perang, dan itu adalah medan perang yang besar. Tentu saja, Raja Xuanwu dalam kegelapan pasti tahu. Ini permainan catur yang besar. Ye Chen memejamkan matanya, mengabaikan Pangeran Kun Peng dan Pangeran Wu. Aku harus merasa terhormat memprovokasi Jin Wu dan Kun Peng untuk bekerja sama denganku, jadi dia tidak akan ragu untuk melakukan pertempuran besar untuk dirinya sendiri. Sudah jalan buntu sejak pertemuan akbar. Kamu layak dihormati. Peng Peng samar berdiri di langit, seperti raja, dengan nada bermartabat, dan menghancurkan dunia. Jika kamu menyerahkan sumber Ekaristi, raja tidak akan mempermalukan kamu. Pangeran pasti memperlakukan saya sebagai bayi berusia 3 tahun. Ye Chen tetap tak bergerak dan tersenyum pada Peng Peng. Setelah saya menyerahkan sumber Ekaristi saya hanyalah orang yang sia-sia, dan tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Begitu aku tahu, aku tidak perlu berjuang. Pangeran Jin Wu mencibir, dan Su Si tidak bisa menghentikan pembunuhan. Dia menembak segera, menyatukan banyak rahasia di satu telapak tangan, dan mendorong ke Ye Chen di udara. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, memegang Qian Kun di tangannya, dan meninju kekosongan dengan pukulan, dan menyesalinya pada hari berikutnya. Dalam perkelahian, dia mematahkan tinjunya dan mundur, sebelum dia menentukan bentuk tubuhnya, Kun Peng memotong dengan pedang, terbang melalui langit, dan kekuatan pedang dihancurkan. Pada saat api lampu listrik, Ye Chen melarikan diri, tetapi masih di tengah-tengah bergerak, punggungnya dipotong dari punggungan darah yang dalam, dan tulang belakang Chan-Chan terbuka. Waspadalah dengan dia mengubah dunia. Pangeran Jin Wu membunuh, dan tidak lupa meneruskan suara Peng Peng. Sun Peng sangat mencengangkan, tetapi dia tidak menanggapi Pangeran Jin Wu. Ye Chen tidak bisa memindahkanmu, aku juga tidak bisa memindahkanku. Terlebih lagi, ruang langit dan bumi ini telah dilarang. Ye Chen melambaikan tangannya, melenyapkan kesunyian mata Pangeran Jin Wu, dan kemudian berbalik tiba-tiba, Qi Xiao mengangkat kepalanya ke atas untuk menghalangi, hanya karena pedang Pangeran Sipeng telah ditebas oleh Ling Tian. Suara tabrakan logam terdengar, dan Peng Peng memotong pedang pada Qi Xiao, tubuh Ye Chen hancur, lengannya hancur, dan tendon dan tulang berdarah meledak, yang sangat menakutkan. Tapi Pangeran Jin Wu berhenti sebelum Ye Chen terluka. Dia menunjuk Shen Mang dan Yao Tiandong datang. Dia menusuk lubang darah di tubuh Ye Chen, dan bekas luka itu menakutkan, yang membuat orang tidak berani melihat lurus. Darah Ye Chen naik, dia mengangkat pedang Kun Peng, menyeret pengorbanan orang cacat, dan dengan cepat berjalan pergi. Xianlun dilahirkan untuk berlari dengan liar, menyembuhkan bekas luka, dan dia juga mendapatkan kembali kekuatan tempur puncaknya. Sun Peng dan Jin Wu datang bersama-sama, keduanya memegang pedang dan memegang rahasia. Keduanya seperti dua putaran matahari di langit, kekuatan yang menarik perhatian mereka, dan kekuatan tempur mereka yang sombong, juga gemetar. Dibandingkan dengan mereka berdua, Ye Chen jauh lebih sengsara. Salah satunya sangat sulit, belum lagi mereka menyerang bersama. Namun, setelah bertarung selama 20 putaran, tubuh sucinya telah dipukuli dengan darah. Misteri hukum tubuh, jika tidak sebagian besar dari mereka akan terputus di langit. Dia ingin melarikan diri dan berpikir dia bisa melarikan diri, tetapi masalahnya adalah dia tidak bisa keluar dari dunia ini. Hegemoni pesona Feng Tian telah lama terdengar, dan jika dia ingin pergi, baik Jin Wuxun Peng mengambil inisiatif untuk melepaskannya, atau salah satu dari mereka mati. Kedua kemungkinan ini adalah nol.
Kebetulan, Xianyan menyembunyikan dirinya kemarin, dan Xianlun Heavenly Road tidak dapat digunakan, membuatnya sangat pasif. Orang-orang di bawah ini benar-benar tidak tahan melihat langsung ke sana, gambar itu terlalu berdarah. Sekuat tubuh suci kuno yang tak terkalahkan, di bawah serangan duniawi dua pangeran, mereka juga kehilangan kekuatan serangan balik. Satu kedua barisan hampir hancur. Kelelawar menyeringai. Haruskah aku mengatakan bahwa Sao Peng dan Jin Wu tidak tahu malu? Atau haruskah aku mengatakan bahwa tubuh suci kuno itu kuat? Seseorang berkata dengan suara yang dalam, keduanya tidak dipenggal di tempat. Selama pembicaraan, Jin Wu membunuh lagi, memegang matahari di telapak tangannya, tubuhnya yang suci pecah dalam satu pukulan, dan Peng Peng juga mencapai, meninju dadanya dengan jari, melambaikan pedang, dan memotongnya. Sudah berakhir. Jin Wu tersenyum, mengeluarkan setetes darah, dan mengubahnya menjadi lautan pemakaman Jin Wu, tempat cahaya peri cerah, udara peri terasa berat, langit berputar, dan langit menderu. Ye Chen tiba-tiba menghentikan sosoknya dan memanggil Laut Suci Emas. Ada banyak visi yang terjalin di laut. Lingkaran naga, harimau putih meraung, Phoenix mendesis, dan jalan ekstensi Xuan Wu sangat misterius. Laut pemakaman Jin Wu berguling dan terhalang oleh Laut Suci Emasnya, dan keduanya tetap menemui jalan buntu. Sun Peng bergabung, dan ada juga lautan cahaya peri yang mengamuk di bawah kakinya. Setiap lapisan ombak yang bergolak dapat menelan seorang suci. Ada juga transformasi penglihatan di atasnya yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Itu hanya misterius dan kuno. Itu adalah Sun Peng Xianhai, yang sama kuatnya dengan laut pemakaman Jin Wu, yang juga terkenal dengan sejarah kunonya. Perlombaan yang punah oleh Sun Peng Xianhai bukanlah minoritas. Laut pemakaman Jin Wu menyatu dengan laut peri Sun Peng, dan menyatu menjadi lautan emas ungu yang punah. Laut suci emas Ye Chen dimusnahkan, Ye Chen tidak bisa melarikan diri, dan ditelan oleh gelombang emas ungu di tempat. Laoki, teriak Yak itu, mata sapi itu merah, api para dewa menyulut api, dan mereka menari dengan guntur untuk menyelamatkan Ye Chen. Jika tidak ada yang membantu, Ye Chen akan ditelan. Kemana harus pergi? Jiwi Senpeng dan Baki Dase ke kiri dan kanan, bertaruh lagi. Bajingan, teriak Yak itu, bergegas ke kiri dan ke kanan, dan bertarung dengan marah. Setiap tetes darah yang dituangkan menjadi sperma. Tanpa biaya, dia dengan panik menggerakkan kapak perang. Bajingan, kaisar monyet kecil itu juga marah di sisi mereka, dan masing-masing sudah berdarah dan berdarah. Mereka semua bertempur, tetapi mereka tidak bisa menghancurkan pengepungan, dan mereka hampir terbunuh. Jentik, desis Qian Yuiwei, berusaha menyelamatkan Sutian, tetapi diblokir oleh sang putri. Adikku sangat dingin, adikku merasa sakit hati. Putri merak tersenyum, sosoknya cemberut, dia tidak menyesal dengan Qian Yuiwei, tetapi Qian Qianyu yang ditahan tidak bisa keluar. Jika dia dalam masalah, dia akan mati bersamamu tanpa henti. Qian Yanyu minum dengan dingin, dan dia telah melarang hukum. Satu pedang bahkan lebih buruk. Triknya semua membunuh tuan dan mengalahkan sang putri. Tidak melihat apa-apa. Ren Lei, keganasan dari pesta-pesta ini, tetapi semua orang di bawah menatap langit, tetapi mereka melihat Ye Chen 3 orang, yang bisa mereka lihat hanyalah lautan emas ungu yang bergulir. Melihat pusing. Banyak orang menggosok mata mereka, membuka langit untuk melihat lautan emas ungu, mencari jejak Ye Chen, ingin melihat pemandangan di Laut Peri, tetapi mata mereka terpesona. 80% Ekaristi telah ditelan, dan Sun Peng dan Jin Wu sebagian besar membagi rampasan di Xianhai. Seseorang mengerang dan menyentuh dagunya. Nah, kedua pangeran ini panen yang bagus. Sungguh menghela nafas. Terlalu banyak orang menghela nafas. Sulit menemukan mayat kuno yang sunyi dalam 100.000 tahun, dan darah di pundak kaisar begitu hancur, sungguh disesalkan. Tentu saja, ketika semua orang mengira Ye Chen sudah mati, lautan emas ungu abadi sedang booming lagi. Belum mati. Semua orang yang hadir kagum, penuh kejutan, melihat ke atas, menatap langit yang kosong. Ini terlihat, tapi itu mengerikan. Laut peri ungu bergetar. Dengan letusan, itu memicu lautan badai. Setiap gelombang menelan langit. Beberapa orang tampaknya berperang dalam perang saudara. Terlalu banyak orang membuka mata mereka ke langit dan mengumpulkan pandangan mereka sangat dekat. Namun, yang mereka lihat hanyalah ombak badai yang mengamuk, dan ketika mereka melihat angka-angka itu, mereka tidak tahu apa yang terjadi di Laut Peri, gerakan yang sangat besar, dan langit hancur karenanya. Dalam suara ledakan, dua sosok serigala terbang keluar dari Laut Jinxian ungu secara berurutan, menghancurkan kekosongan satu demi satu, tubuh dewa juga retak, dan darahnya tipis. Kun Peng, Jin Wu, melihat dua sosok serigala, para penonton merasa malu, dan penampilan mereka malu, tidak ada yang salah dengan itu. Orang-orang yang terbang keluar adalah Pangeran Jin Wu dan Pangeran Peng. Ada apa? Yak, Qian Yuiwei, dan Xiao Ape Emperor secara berturut-turut pergi berperang. 8 kepala ular dan 9 burung dewa juga bertarung melihat langit dengan jarak yang luar biasa. Jin Wu dan Sun Peng benar-benar terbang terbalik untuk melihat serigala mereka melolong, tampaknya dipukuli. Jadi, pertanyaannya adalah, siapa yang membuatnya? Ye Chen, tubuh suci kuno. Di Laut Jinxian ungu, hanya ada 3 orang, kecuali Sun Peng dan Jin Wu, hanya ada Ye Chen yang tersisa, tetapi ia memiliki kekuatan tempur yang kuat. Di bawah represi absolut, bisakah Anda menerbangkan Jin Wu Sun Peng?
Semua orang bingung, saya tidak tahu apa yang terjadi di Zijin Senhai. Su Tian membuat 2 poni, dan Jinwu dan Kun Peng, yang terbang keluar, menghentikan tubuh mereka terlepas dari perintah mereka. Mungkin mereka terlalu berat. Ketika mereka jatuh, Su Tian meraung. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka memuntahkan darah, dan menatap Zijin Xianhai dengan kaget. Seperti mereka, semua orang menonton Jin Xianhai ungu, dan misterinya ada di Xianhai. Dengan penuh perhatian, lautan peri emas ungu yang mengamuk itu menguap dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, berubah menjadi sinar kabut, bingung, tidak bisa melihat ke dalam, dan tidak melihat menembusnya. Tiba-tiba, langit kembali menggelegar, diikuti oleh bunyi gedoran, berat dan tumpul, lambat dan berirama, dan setiap kali berbunyi, dunia akan bergejolak. Dengarkan baik-baik, itu suara orang yang berjalan, Su sangat berat seperti gunung, sehingga setiap kali telapak kaki jatuh, langit akan membengkak, dan dunia akan bergetar. Di awan berkabut, prototipe seseorang bermanifestasi secara bertahap, dari buram menjadi padat. Saya tidak tahu mengapa, melihat sosok yang samar-samar, semua orang di tempat itu merasakan semacam jantung yang gemetar, seolah-olah bukan orang yang berjalan keluar dari awan dan kabut, tetapi iblis seluruh dunia. Pria itu keluar, melangkah keluar dari awan, itu adalah Ye Chen, cahaya keemasan bersinar, tubuh suci itu seperti pengecoran emas, seperti putaran matahari, mekar dengan segala macam cahaya, menyinari bumi berlumpur ini. Darahnya megah seperti sungai, mata emasnya besar seperti bintang-bintang, langit penuh dengan rambut putih, dan rambut putih halus diwarnai dengan daya tarik seperti air terjun emas. Dia seperti dewa perang. Dia datang ke langit selama 9 hari, menghadap 8 Wastelens, menahan dunia di bawah nafasnya, mengalahkan Jiuk Xiao, dan tidak ada yang berani menatap langsung ke matanya, seolah-olah dia melihat lebih banyak, dia akan jatuh ke Huang Kuan Jiuyu. Sage, ini, bagaimana ini mungkin? Para penonton kesal, menatap Ye Chen mencolok, darah bengkak dan prestise suci yang perkasa, yang tidak sakral. Masih, berdiri dikuduskan. Terlalu banyak orang membuka mulut mereka, dan mulut mereka kering. Di dunia ini, masih ada orang yang telah melompati surga, dan dipromosikan kepada orang-orang kudus secara langsung. Apakah tubuh suci kuno iblis? Tidak heran Sun Peng dan Jin Wu terbang. Pangeran Qinglong menarik napas dalam-dalam, Ekaristi tidak terkalahkan. Sekarang dia dipromosikan menjadi santo. Dia memiliki kekuatan tempur yang sombong. Itu adalah pengudusan di tanah, tidak pernah terjadi. Macan Putih, Suzaku, dan Xuanwu semuanya mengerutkan kening. Bagaimana dia melakukannya? Apa yang disebut 5 penurunan di surga dan manusia, baginya, adalah hiasan. Sialan, bagaimana kamu bisa disucikan? Wajah Kun Peng dan Pangeran Wu adalah yang paling jelek. Mereka adalah pihak-pihak. Yang paling nyata yang mereka lihat sebelumnya adalah Ekaristi telah ditekan oleh mereka berdua. Tapi pada saat itu, Ye Chen langsung tiba-tiba ginseng, dan menerbangkan mereka dengan satu telapak tangan. Oke, sombong. Dibandingkan dengan mereka berdua, Yak dan Kera kecil Kera, mereka tidak bisa menahan tangis. Meskipun aku tidak tahu mengapa Ye Chen dikuduskan di tanah, tetapi dia dikuduskan, tetapi itu sudah cukup untuk membalikkan kekalahan hari ini. Dewa legendaris tidak terkalahkan, dan legenda ini adalah mitos. Apakah perlu untuk menjadi dewa suci? Satu-satunya di antara hadirin yang penuh perhatian adalah Qian Yuiwei. Sebelumnya, Ye Chen banyak berbicara dengannya, termasuk gigitan punggung yang dominan yang berevolusi Zhou Tian. Orang suci itu akan menjadi daerah aliran bagi Ye Chen, dan itu juga akan menjadi titik akhir baginya, karena orang suci itu, kultivasinya akan secara bertahap merosot, hanya untuk menjadi seorang biarawan. Dengan kata lain, kehidupan Ye Chen sekarang telah menjadi sangat terbatas. Pada tahun-tahun berikutnya, hidupnya akan berevolusi dengan menggunakan langit, dan itu akan berkurang lagi dan lagi. Ye Chen berdiri ke langit, tetapi diam. Dia tidak secara aktif mempromosikan yang kudus, tetapi secara pasif mempromosikan yang kudus. Dia adalah kekuatan di dunia bawah yang menghancurkan segelnya dan memaksanya untuk maju. Bagi yang lain, ini adalah kesempatan, tetapi baginya, itu adalah bencana. Perubahan mendadak telah merusak semua rencananya. Setiap langkah yang diambilnya di masa depan akan pasif, dan Zhou Tian secara bertahap akan mengubah latihannya dan menggerogoti hidupnya. Seorang pria tidak sebagus seorang pria. Dia menerima kesedihan, matanya bersinar karena kedinginan, dan Yao Tian menatap Kun Peng dan Jin Wu. Sekarang setelah dia menjadi ginseng, dia tidak akan meninggalkan masalah untuk dacu yang bereinkarnasi. Ditatap Ye Chen, Su Peng dan Jin Wu gemetar tiba-tiba, ada dorongan untuk melarikan diri. Tiba-tiba, Ye Chen menghilang, atau pindah dengan Yak. Tujuannya sangat jelas. Dia harus memotong ular besar ke-8 dan Dewa Peng 9 bersayap sebelum menghancurkan Sun Peng dan Jin Wu. Ginseng baru saja lahir, rajaku harus melihat seberapa besar kekuatan tempur yang kamu miliki. Aku ingin tahu apakah itu takut atau memanjakan. Jiuyi Senpeng berubah menjadi amarah dan berubah menjadi tubuh. 9 pasang sayap menutupinya. Langit meludah, mulut meludahkan listrik, mata menembakkan guntur, dan dekat dengan Ye Chen Yuanshan. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, mengangkat tangannya dengan acuh tak acuh, menyapu abis semang listrik dan guntur, menginjak punggung Jiuping Senpeng, dan masih mengatakan apa-apa, pisau telapak tangan, dan memotong 9 sayapnya.
Jiu Senpeng berteriak, ingin membawa Ye Chen ke punggungnya, tapi tubuh Ye Chen berat seperti gunung, dan kekuatan magisnya tidak sedikit pun mengguncang Ye Chen, tapi dia diinjak dengan satu kaki untuk menghancurkan tubuh dewa. Darah berceceran, Ye Chen mengangkat tangannya, dan 9 sayap Jiu Senpeng yang tersisa juga terkoyak. Hujan darah mengguyur, langit diwarnai merah, dan para dewa bersayap 9 dewa dan 9 pasang sayap dibersihkan oleh Ye Chen, dan bahkan kepala burung itu dibuka oleh Ye Chen dan melangkah langsung ke daging. Pangeran selamatkan aku. Jiu Senpeng takut, penuh ngeri, Yuan Shen meninggalkan tubuh secara langsung menuju Jinwu dan Kunpeng, Ye Chen Ziqiang, telah menyegarkan garis bawahnya yang mengejutkan. Ye Chen tidak mengejar. Dia memiliki tombak perang yang terwujud di tangannya dan dilemparkan olehnya. Jiu Senpeng berlutut, dan sebelum dia melarikan diri dari langit, dia dipaku sampai mati oleh Ye Chen. Gambar itu berdarah, dan para penonton yang menonton tidak bisa menahan untuk menelannya. Tubuh suci kuno agak menakutkan. Dewa bersayap 9 Peng adalah orang suci sejati, dan dia berkata akan dipotong. Sangat kuat, Kun Peng dan Jin Wu penuh dengan martabat. Jika mereka bertarung sendirian, mereka tidak akan menjadi lawan Ye Chen. Karena itu badalah mereka, tidak akan mudah untuk memotong Jiu Senpeng. Lao Qi, cukup untuk digantung. Yak itu tidak bisa membantu tetapi mendengkur keras. Kaisar kera kecil beberapa dari mereka, dan masing-masing dari mereka keras. Apakah kamu melarikan diri? Ye Chen menghentikan ular baki yang ingin melarikan diri. Sombong. Ular 8 laras itu minum dengan keras dan berubah menjadi tubuh. 8 lidah besar semuanya menunjukkan darah, dan sepasang mata ular itu masih begitu suram, penuh haus darah yang kejam. Ye Chen masih di telapak tangannya, semua 8 ounce darah dihilangkan, dan dia dibunuh dengan tangan yang kuat, pedangnya jatuh, dan 8 kepala dari 8 ular terpotong olehnya. Darah itu seperti air mancur, langsung ke awan. Bunuh aku untuk membunuh. Ular Yachi menggeram, memuntahkan segel kuno, Ling Tian mendesak. Itu adalah prajurit Raja Semu Suci, dengan pemerintahan Baki Tao, dan aku tidak tahu berapa banyak jiwa yang tertelan. Bunyi rengekan menjerit, pola dewa dihidupkan kembali, kekuatan kesunyian mengamuk, dan dunia bergejolak. Ye Chen melambaikan pedangnya dan menebasnya dengan pedang. Cahaya tubuh kuno langsung dimusnahkan, bersenandung dan bergetar. Jika dia ingin kembali ke tuannya, dia ditelan oleh dewa dari Ling Tian. Senjatanya hancur, 8 ular digigit kembali, darah menyembur, dan tubuh ular itu pecah. Tapi pencuri yang keras kepala ini berdiri kuat, dan satu-satunya kepala ular yang tersisa adalah membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan senjata yang mengerikan. Sekitar 100 dari mereka bisa dilikuidasi. Ular baki sudah mati, itu adalah sumber dan Shou Yuan, dan telah mendesak ratusan instrumen magis dalam jarak dekat. Instrumen magis yang terhormat mekar di para dewa dan terdaftar di langit, seperti bintang-bintang terang. Ye Chen cukup ganas, dengan tangan keemasan menutupi langit, tulisan suci kuno mengalir di antara telapak tangan yang seberat gunung, ruang runtuh, dan ratusan instrumen magis dihancurkan. Ular bajingan itu terluka lagi, dan tubuh dewa baru saja sembuh. Ye Chen naik dari langit, pedang padam, dan dia menghancurkan ular baki dan menginjaknya. 8 dewa ular Yuan Shen berjalan pergi, dengan sangat cepat, wajahnya pucat, matanya ketakutan, Yuan Shen melayang pergi, dan tulang-tulangnya dingin. Meskipun dia tidak dicincang, dia sepertinya telah jatuh ke Zhou. Dia juga berlari ke Peng Peng dan Jin Wu Nafang, berharap dengan harapan bahwa keduanya akan menyelamatkannya, jika tidak, dia akan mengikuti jejak Dewa Peng bersayap 9 dan menjadi hantu pedang Ye Chen. Sun Peng dan Jin Wu ingin diselamatkan, tetapi tombak pertempuran kedua Ye Chen telah tiba. 8 dewa ular besar dipaku ke langit, dan tombak diterbangkan dan terbang di tombak, membunuh mereka secara langsung. Orang-orang di bawah ini menelan lagi, itu adalah ular Yaki. Betapa garis keturunan kuno dan kuat, para pangeran dari sebuah keluarga besar, orang-orang kudus sejati, begitu terbunuh. Ye Chen menghilang, sebagai hantu, hanya sedikit orang yang bisa menangkap sosoknya. Kemanapun dia pergi, satu orang dipenggal kepalanya, dan itu adalah kaisar kera kecil dan beladiri bumi menanggung lawan-lawan mereka. Orang-orang itu semua kuasi suci, yang akan menjadi lawan Ye Chen, dan mereka akan dibunuh secara pribadi. Gambar itu berdarah lagi, dan sosok-sosok itu jatuh satu demi satu, atau mereka dipenggal, atau dicabik-cabik, atau mereka diinjak-injak menjadi daging, dan kematiannya lebih buruk dari satu. Dalam gambar ini, Kaisar Kera Kecil melihat bahwa mereka semua berase, begitu banyak pangeran dari ras mengerikan seperti semangka besar saat ini, dan mereka dicincang satu persatu oleh Ye Chen. Ketika Ye Chen menetap, langit imajiner, kecuali untuk Yak dan Kera Kecil Kera, dan tidak ada orang lain, dimusnahkan oleh Ye Chen, dan langit dan bumi tampaknya seperti neraka berdarah. Terserah kamu. Ye Chen mengangkat matanya dan memandang ke Peng Peng dan Jin Wu dari jauh. Kejahatan mengerikan itu mengamuk, dingin dan kejam. Dia memiliki mata merah, dan dia akan terus membuka cincin pembunuhan di acara tersebut. Masalah ini sudah selesai, kamu dan aku akan mengakhiri dendammu. Su Peng berkata dengan suara yang dalam, kemudian berbalik dengan tiba-tiba, dan mengambil putri merak itu, dan mengambil inisiatif untuk mengungkap pembentukan langit dan bumi dari dunia ini. Ye Chen terlalu kuat, saya tidak tahu, dan saya tidak berani mengharapkan Ekaristi.
Terlalu ringan untuk menyerah. Ye Chen mencibir, mengejar 3 atau 5 inci, mengejar tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melambaikan pedangnya dan memotong, membelah galaksi. Sun Peng mendengus dan duduk tiba-tiba, juga memegang pedang, dan memotong sungai peri yang mati. Kedua pedang itu bertabrakan, pedal cincang Sun Peng menendang ke belakang, dan setiap langkah mundur, dia menginjak langit virtual di belakangnya dan ambruk. Ketika dia menghentikan sosoknya, dia muntah darah dan tampak pucat. Ini, wajah nakal Putri Merak segera pucat. Dia selalu memiliki keyakinan mutlak pada suaminya dan tahu kekuatan Sun Peng, tapi dia kehilangan semua gerakannya di tangan Ye Chen. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Baru kemarin, Ye Chen hanya kuasi setengah langkah, dia cukup berkualitas untuk mengabaikannya, tetapi 1 hari kemudian, situasinya sangat ironis. Apakah kamu benar-benar ingin mati tanpa henti? Kun Peng marah, dan teror tiba-tiba meledak. Kamu omong kosong. Ye Chen berteriak, berguling dingin dan membunuhnya secara langsung. Sebelumnya kamu ingin membunuhku untuk mengambil akarku, masih ingin pergi pada saat ini. Berpikir terlalu baik. Sun Peng sangat marah. Dia melangkah melalui makan malam dan menyerang. Ekaristi kuat, tetapi dia bukan seorang vegetarian. Pada puncaknya, dia memiliki kemungkinan yang sama untuk membunuh Ye Chen. Tentu saja, dia masih melebih-lebihkan kekuatan tempurnya, dan masih meremehkan kekuatan Roh Kudus. Dia mencapai bagian atas telapak tangan, tetapi bukannya menyakiti Ye Chen, dia disingkirkan oleh Ye Chen. Jinwu, jangan lakukan apa-apa saat ini, tetapi kapan kita akan menunggu? Kun Peng mendesis, mengetahui bahwa satu orang tidak dapat melakukan Ye Chen, jadi dia mencari penyangga, dan menonton acara itu, tidak ada yang lebih cocok daripada Jinwu. Jinwu Ben ingin pergi, tetapi setelah mendengar ini, dia juga kembali setelah membunuh. Dia tidak enggan untuk pergi. Dia bergabung dengan Kun Peng dan memiliki kekuatan untuk memotong Raja Suci. Jika mereka bekerja sama satu sama lain, mereka mungkin akan dapat memotong Ye Chen, bahkan jika itu membayar harga yang pahit. Ketika sapi tua Yak adalah vegetarian, Yak itu berhenti, membanting tomahawk-nya untuk membunuhnya, menghentikan Jinwu. Meskipun kekuatan tempurnya tidak sebagus Jinwu Qiang, ia dapat ditahan. Brengsek. Beberapa kaisar berkumpul juga, dengan banyak kekuatan dan perisai daging Yak di depan mereka. Mereka hanya perlu memainkan peran tambahan dan memperbesar bagian luar. Pangeran Jinwu mendengus, dan mundur dari Yak dengan telapak tangannya, dia ingin keluar dan membantu Sun Peng melawan Ye Chen. Raja Kera kecil dan yang lainnya menghalangi, dan mereka berlima bergabung untuk mendapatkan seorang prajurit raja yang suci. Rao adalah Pangeran Jinwu dan tidak berani menyesalinya dengan mudah. Saat itu baru saja terbunuh, tetapi dia tertiup balik. Di sini, Ye Chen juga merupakan pertunjukan kekuatan besar yang hebat. Dia mengangkat Sun Peng dengan satu telapak tangan, menusuk lubang darah dengan 6 jari dan 1 jari, diikuti oleh Eight Wild Fish, yang menyapu darah dan tulangnya dengan 1 pukulan. Ambillah untukku. Kemarahan Kun Peng mengguncang langit, alisnya berkedip, dan cermin yang cerah melesat dari wajahnya. Itu adalah nalurinya dan seorang prajurit sok suci sejati. Chaos God Ding datang dan secara sadar bertemu dengan Kun Peng God Mirror. Meskipun hanya seorang prajurit suci, kekuatannya sombong. Selain itu, banyak dewa membantu perang dan sepenuhnya menekan cermin dewa. Prajurit ke prajurit, akan bertarung ke jenderal, Ye Chen bergegas ke Kun Peng, melambaikan kurungan penjara naga Taiksu. Sun Peng tidak tertutup, tahu menggigil, menghancurkan larangan naga Taiksu, dan bergegas ke langit. Mata emas mengembangkan metode rahasianya sendiri dan menembakkan 2 guntur ke Ye Chen Yuan. Ye Chen Ling turun dari langit dan menamparkan dengan 1 telapak tangan, menghapus 2 guntur, dia juga mengeluarkan Peng Peng dan terbang ke kipas. Tubuh Dewa Peng Peng yang kuat tidak bisa menahannya, dan membelah lagi. Melihat ini, Putri Merak mendengus dan datang ke langit 1 langkah, menunjukkan puncak kekuatan tempur, memegang pedang untuk membantu pertempuran, tetapi diinjak mundur oleh pedang Qian Qianyu yang datang dari langit. Dia adalah ipar laki-laki, tetapi sekutu keluarga burung merak, apakah Anda ingin dia mati? Putri Merak itu marah, dan gigi kebenciannya menggelitik. Dia tidak pernah berpikir bahwa adik perempuannya akan melompat keluar dan membuat kekacauan pada saat ini. Ye Chen atau kakak iparmu? Aku belum pernah melihatmu melunak. Qian Yanyu mencibir dan berkata tanpa ampun bahwa dia adalah musuh Ye Chen dan musuhnya. Putri Merak sangat marah sehingga dia langsung melarang hukum. Qian Yuiwei tidak akan pernah jatuh dari angin, dan hukum dilarang, dan momentumnya secara samar menekan Putri Merak, seperti Ratu Dunia, zaman yang mulia, dan pedang ada di atas angin. Adegan ini sangat ironis. Orang-orang di bawah ini terlihat tertawa. Hanya beberapa jam sebelum dan sesudah situasi, tetapi situasinya benar-benar berlawanan. Ye Chen Fengsheng langsung membalikkan situasi. Jika kamu tidak salah dengar, Ye Chen, tubuh suci kuno, juga menantu keluarga Merak. Seseorang menyentuh dagunya. Tubuh suci kuno, kecantikan pertama di wilayah selatan, memang cocok. Adik ipar, ipar ke ipar, tidak ada orang di barisan ini. Terlalu banyak orang menghela nafas. Keluarga Peacock memiliki 2 anak perempuan yang baik, dan menantu laki-laki juga galak. Tapi para suster berselisih satu sama lain, dan ipar menentang. Jika tuan dan leluhur keluarga Merak ada di sini, saya tidak tahu betapa memalukannya itu.
Satu sisi adalah Pangeran Kunpeng, dan sisi lain adalah tubuh suci kuno dengan potensi tak terbatas. Sangat sulit untuk memilih. Jika hubungan saudara perempuan itu harmonis, jika saudara ipar dan ipar laki-laki di tangan, betapa baiknya itu. Ada mertua dari suku Sun Peng, dan iblis-iblis dari tubuh suci kuno. Siapa yang berani mengacaukan keluarga Merak? Ye Chen menelan gurun, dengan sepasang kepalan emas, dia benar-benar tak tertandingi, dan menerbangkan Sun Penghong. Sun Peng membentangkan rambutnya, dipaksa menjadi gila, pengorbanan darah Zhou Yuan dan asalnya, membuka 3 segel terlarang, kekuatan tempur langsung naik ke tingkat berikutnya, altar kuno terbang keluar dari tubuh, Ling Tianfeng ke Ye Chen. Itu adalah altar suci yang telah ditempa dalam tubuh Sun Peng sepanjang tahun, dipelihara oleh energi dan vitalitasnya, dan dapat digunakan untuk membunuh musuh dan menghancurkan musuh besar. Itu juga merupakan senjata rahasia yang mengerikan, yang luar biasa. Ye Chen sangat sengit sehingga dia meninju altar, tetapi gagal untuk mematahkannya. Sebaliknya, tulang tinjunya retak, bernoda darah suci, dan altar itu dihidupkan kembali. Ling Tian menekan tubuhnya menjadi sengatan. Untuk waktu yang lama, Ye Chen mendengus, berpegangan tangan ke langit, mengangkat hidup altar dengan hati, alis yang melekat, dan 9 dewa langsung bersatu, mengunci roh di altar dan meninju dalam satu tembakan. Roh itu terputus, kekuatan altar sangat berkurang, dan Ye Chen, yang telah mendarat di langit, hancur dengan satu kaki. Sun Peng kembali digigit, menyemprotkan darah, sepasang mata emas, mata berdarah, kulit seperti dewa jahat yang merangkak keluar dari neraka Nine Yu, dengan panik memainkan sekte rahasia. Karena kegilaannya, dunia menjadi kering, langit dipenuhi cahaya peri yang cemerlang, dan setiap untai adalah misteri, yang menguraikan visi kuno dan misterius, yang sangat kuat. Ye Chen bukan samaran, dia sudah menjadi orang suci. Dia memiliki modal yang cukup untuk menghadapi baja yang keras dengan Kun Peng. Tidak ada rahasia yang sering muncul, dan kekuatan magis yang hebat berlanjut, satu demi satu. Kedua binatang buas ini, yang memasuki langit, masing-masing membentuk sebuah pesta, seperti Raja Abadi, dan sebuah pesta seperti Dewa Perang, dan melancarkan konfrontasi misterius, langit bergetar, dan langit perang pecah. Orang-orang di bawah semua bangkit dan mundur ke kuartet, karena takut akan akibat dari perang ini. Su Peng masih dikalahkan, dan Ye Chen memotong lengannya, dan tulang belakang Chan Chan juga robek. Kuartet itu menghela nafas, dan jantungnya sangat ketakutan sehingga ini adalah pertama kalinya Peng Peng menjadi sangat menderita. Karena Ye Chen disucikan, dia dipukuli, kekuatan tempurnya sepertinya sangat bagus. King Long, bantu aku dengan cepat. Wu Peng mendesis dan meminta bantuan lagi, tujuannya adalah King Long. Giroskop kecilmu bagus. Di mana aku bisa mendapatkannya? King Long menutup mata terhadap bantuan Sun Peng, tetapi menyentuh dagunya dan menatap tangan Pangeran Xuanwu. Sun Peng melihatnya dan memuntahkan darah di tempat. Saya tidak tahu apakah dia terluka atau marah. Melihat bahwa King Long tidak bermaksud membantunya, dia segera mengubah targetnya, Macan Putih, bantu aku dengan cepat. Langmu kecil itu bagus, tolong beri aku omong kosong. Bai Hu sangat penuh perhatian dan menatap lango kecil di tangan Pangeran Xuanwu. Sun Peng meminta bantuan, dia bahkan tidak menjawab. Bajingan, Sun Peng sangat marah, dan Ye Chen terbang dengan satu telapak tangan, dan pendaratan itu 3 liter darah tua. Dia tidak mengharapkan King Long Bai Hu, dan menatap langsung ke Suzaku, Suzaku, bantu aku. Langyamu yang kecil itu bagus, biarkan aku bermain. Suzaku mengibaskan matanya yang indah, seperti Bai Hu dan King Long, dan juga membidik gyro kecil di tangan Xuanwu, seolah-olah dia belum mendengar panggilan minta tolong. Su Peng menyemprotkan darah lagi dan hampir dipotong oleh Ye Chen. Dia memiliki ketekunan. Dia meminta King Long dan White Tiger Suzaku untuk gagal. Akhirnya, dia memandang Xuanwu dan mendesis dan mengguncang langit. Xuanwu, bantu aku. Langyaku yang kecil, tapi sayang, Xuanwu jatuh, memegangi wajah yang penuh makna. Aku, oh, Peng Peng hampir pingsan, dengan cemas menyerang, dan semburan darah tua yang mendominasi kebocoran sisi. Jika dia tidak bertarung saat ini, dia benar-benar akan membunuh bagian atas kecil. Aku juga berpikir puncak kecil itu bagus. Banyak orang menyentuh dagunya dan memandang Xuanwu, masing-masing dengan ekspresi muram, apakah itu bayi atau bukan, itu api hari ini. Orang tua itu menunjuk pada perhitungan seperti itu. Pangeran Xuanwu begitu terdorong untuk berpura-pura tidak apa-apa. Inspeksi visual, Sun Peng akan menanam top kecil itu hari ini, seseorang berkata dalam-dalam. Semua orang di kuartet merasa geli. Mereka tidak pernah memikirkan para pangeran dan putri kerajaan, dan mereka memiliki sisi yang aneh. Mereka tidak akan membantu, mereka hanya menempatkan penelitian di atas kepala. Mereka semua adalah ras di wilayah selatan, dan seterusnya, biarkan dia mengamuk. Kun Peng meraung dan mengguncang langit. Kali ini, alih-alih meminta bantuan dengan nama dan nama, dia meneriakkan semua orang yang hadir. Melibatkan laki-laki dari alam selatan, dan bersama-sama dengannya mengorbankan Ye Chen. Karena amarahnya, banyak orang masih tergoda, tetapi tidak berani memimpin. Ye Chen adalah Tuhan yang akan melaporkan. Jika dia diikuti olehnya, dia tidak akan berani keluar tanpa 3 atau 5 orang kudus. Ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah mereka sangat tidak nyaman ketika melihat Peng Peng.
Mereka biasanya berpikir tinggi di atas diri mereka sendiri, tidak ada yang burung, dan sekarang mereka dalam masalah. Saya memikirkan mereka, bermain. Kunpeng menggeram dan hampir menangis, ibu sialan itu bermain-main, memohon satu persatu, menonton permainan dengan tangannya, bermain dengan putaran atas, dan tak tahu malu. Jika kamu ingin menangis, menangislah, tidak ada yang akan menertawakanmu. Ye Chen membunuhnya, meringkuk dengan roh pembunuh yang mengerikan. Bunuh. He Peng menggeram, bergabung kembali, melambaikan tangan dan mengorbankan bendera perang 9 par, dan mengatur 4 arah, dan langsung membentuk barisan pembunuhan dan pemblokiran. Dia ingin melarang Ye Chen dan kemudian membunuhnya. Wajah Ye Chen seperti es, dan pedang memotong bendera pertempuran. Seperti naga, dia melompat keluar dari celah, langsung ke Jiu Xiao, pedang Ling Tiandi, dan kaki pedang tertekuk. Sun Peng juga kuat, mengangkat pedang itu, memuntahkan penguasa yang tak terukur, memadukan Tao dan Shenzangnya, dan menebas Ye Chen ke langit. Itu adalah cerita satu shot yang dekat dengan tubuh asli Yuan Shen. Tapi Ye Chen sangat jijik dalam posisinya. Dia tidak bisa menggerakkan Kun Peng, dan langsung membalikkan posisi dengan penguasa. Su Peng berubah warna, mundur seketika, dan sangat marah sehingga dia melupakan Ye Chen dan teknik rahasia lainnya. Dia tidak lambat untuk mundur, tapi omelan Ye Chen lebih cepat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas dan minum, dan telapak tangannya kuat, dan dia memutar wajah Sun Peng, dan kemudian dia merobek lengannya. Dalam adegan berikutnya, penonton melompat ke dalam daging, Ye Peng diintimidasi oleh Ye Chen, dan tidak dapat mengangkat kepalanya ketika sedang ditekan. Tubuh dewa direorganisasi berulang kali, dan dia dipukuli lagi dan lagi. Darah emas, ditaburi langit kosong, berisi sperma agung, berubah menjadi esensi, dan banyak orang mengeluarkan botol giok untuk mendapatkan penghasilan. Ini adalah hal yang baik. Di sisi lain, sang putri merak juga kalah, dan dengan cepat mundur, bergabung bersama dengan Sun Peng. Ye Chen datang dengan pedang, dan dia begitu sombong sehingga dia tidak memiliki kesempatan di matanya, jadi dia tidak berencana untuk membiarkan Sun Peng pergi. Melihat ini, Sun Peng berjalan pergi langsung, dan mendorong keluar putri merak dengan satu telapak tangan. Dia ingin menggunakannya sebagai perisai daging untuk memblokir pedang Ye Chen untuknya, tetapi dia memutar tangannya dan berkorban ke panggung. Putri merak itu tampak pucat dan tidak bisa mempercayai suaminya. Untuk melarikan diri, dia mendorongnya ke atas sebagai perisai, yang disebutnya sebagai pikirannya runtuh seketika. Ye Chen mengerutkan kening. Dia adalah pedang yang membunuh pedang dan menghancurkannya. Itu ditujukan untuk Sun Peng, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Sun Peng akan mendorong putri merak untuk memblokir pedangnya. Pada saat terakhir, dia masih memiliki hati yang enggan, menerima secara paksa 90% dari kekuatan pedang. Dia benar-benar membenci putri merak, tetapi dia tidak bisa membunuhnya. Bagaimanapun, dia adalah putri merak. Setidaknya dia memiliki jejak darah dengan Qian Yuiwei, dan dia juga perlu memberi wajah kurus pada Raja Merak. Karena penutupannya, Jian Feng melewati bahu batu giok merak. Udara pedang dingin meninggalkan noda darah di lengan batu giok sang putri, tapi itu benar-benar diabaikan. Ye Chen tidak mengganggunya, dan masih mengejar Sun Peng, tetapi Sun telah memasuki platform teleportasi. Ye Chen berhati dingin dan ingin menukar Sun Peng, tetapi Sun Peng telah mengambil tindakan pencegahan. Dia tidak berhasil. Dengan rotasi arai kecil, dia menghilang tanpa jejak. Ye Chen, suatu hari, aku akan memotongmu secara pribadi. Meskipun omelan Sun Peng diteleportasikan, sebuah kata yang dingin dan dingin muncul kembali, dengan kekuatan telanjang yang membunuh. Ye Chen diam-diam membuka matanya, tetapi tidak menemukan jejak. Itu adalah stasiun teleportasi. Setelah teleportasi dibuka, itu bukan dia, dan Zundi mungkin tidak dapat menemukan jejaknya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.